Hari ini Kak Bandar coba bikin rekamannya buat pembelajaran. Jadi tolong di-accept kalau ada notif buat direkam. Seperti di Zoom ya, tolong di-accept. Nanti biar teman-teman yang tidak bisa hadir, ada halangan bisa ngelihat hari ini kita belajar apa lagi ya. Oke, yuk kita akan lanjut ke yang berikutnya. Kemarin kita udah sampai sini, pola bilangan segitiga betul ya? Betul nggak kita sampai sini kemarin, terakhir? Ada yang sudah tahu? Kita belajar materi pola bilangan di semester pertama ini, dan mulai dengan materi ini ya, pola bilangan ya. Sebelumnya ada yang baru lagi nih, namanya Andrea. Andrea boleh kenalan dulu dong? Silakan Andrea. Jadi kita ada teman baru lagi ya adik-adik ya. Silakan Andrea, boleh perkenalkan diri dulu. Eh, dari sekolah mana, lalu tinggal di mana? Silakan Andrea. Halo teman-teman semuanya, namaku Andrea, biasa dipanggil Andre. Aku pindahan dari Kalam Kudus, SMP Kalam Kudus di Surakarta. Sekarang aku masih tinggal di Solo. Di Solo ada yang namanya Gedangan, ya aku tinggal di situ. Nanti sekitaran pertengahan Agustus aku bakal pindah lagi ke Bandung. Nah, terima kasih. Oh oke. Oke, berarti Andreas Agustus akan pindah ke Bandung ya? Oke. Oke, thank you Andrea buat kenalannya. Yuk, kita lanjut ya. Kemarin kita udah belajar tentang pola bilangan eh, persegi, gitu ya. Lalu kita sudah belajar pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, lalu pola bilangan segitiga. Sekarang kita lanjut pola bilangan persegi ya. Nah, kalau pola bilangan persegi bentuknya begini, gitu ya. Jadi dia punya pola pakai konsepnya UN sama dengan N kuadrat. Ini kalau persegi begini. Ini U1-nya berarti 1, U2-nya 4, dan seterusnya. Ini U3, U4, U5. Sekarang kita tes, benar nggak U5 itu 25 ya? Jadi kalau pakai rumusnya UN sama dengan N kuadrat, U5, pola bilangan perseginya adalah 25. Oke, nah sekarang Kak Bandar punya pertanyaan. Kalau kira-kira Kak Bandar tanya sama kalian, U Kak, melek. Kak, nih aku aja tah. Enggak. Di aku juga kabar dan melek kok. Oh, Oke, sudahkah kembali Kak Bandar? Udah lebih jelas? Halo, sudah Kak. putus-putus nggak? Nge-lag nggak? Oke, jadi Kak Bandar tanya tadi U12 berapa kalau pola bilangan perseginya?
U5 itu 25. Kita sudah buktikan kan? Kalau 11 berapa kira-kira? Halo, Eren. Selamat bergabung. Fabian juga selamat bergabung ya. Oke. 144 kata Otnil. Kenapa 144 Nil? Alasannya apa Nil? Boleh ngomong nggak? 12 pangkat 2. Oke, dari rumus polanya ya. Karena UN sama dengan N kuadrat berarti U12 berarti 12 kuadrat. 144. Oke. Kalau misalkan Kak Bandar tanya berikutnya adalah U24. U24 berapa nilainya? Di kalian ada notif direkam nggak? Aktif nggak notif direkamnya? Aktif, Kak. Ada. Oke ya. Ada, Kak. Nanti. Oke, sip. 576. Oke, Otnil. Otnil lagi nih. Berarti 24 kuadrat itu nilainya 576 ya. Oke. Ini adalah contoh pola bilangan persegi ya. Jadi kalau kalian ketemu polanya kayak gini 1, 4, 9, 16, 25, kalian langsung ngeh bahwa ini pola bilangan persegi. Biasanya nggak ditampilkan judulnya, tapi kalian lihat pola bentuk bilangannya. Biasanya di soalnya begini, coba cari U12 dari pola bilangan berikut, gitu ya. Pola bilangan berikut ini. Nah, yang dikasih cuma pola bilangannya aja. 1, 4, 9, 16, 25, lalu titik-titik U12 gitu. Nah, kalian harus lihat polanya. Kalau polanya begini, 1, 4, 9, nah itu berarti pola bilangan persegi. Gitu ya. Oke, jadi mulai peka dengan pola bilangannya, bentuknya, bedanya gitu ya. Kita sudah belajar, kemarin ada pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan kemarin tuh yang terakhir segitiga. Sekarang pola bilangan persegi yang keempat ya. Jadi lihat bentuk-bentuk pola bilangannya ya. Nanti yang terakhir kita akan bahas namanya setelah ini selesai, ini masih basic, pola bilangan basic. Nanti di akhir semua Kak Bandar jelasin semua. Nanti kita akan belajar dua pola bilangan berikutnya. Itu namanya bilangan aritmatika dan bilangan geometrik. Ya. Oke. Fabian keren nih pakai dinosaur. Oke. Oke. Kalau sudah dicatat, kasih jempolnya kita lanjut ya. Kles mau lanjut, mau tanya? Silakan Kles. Ya, mau tanya, Kak. Iya. Cuman mau simplified aja sih yang Iya. aku lihat contoh yang U5. Mm. U5 sama dengan 52 ya. Kuadrat. Iya, 5 Iya. kuadrat. U5 jadi 25 itu Ya. ngitung yang lebih gampang itu gimana ya? Jadi kalau kalian dengan pola bilangan persegi, kalian kalau ditanya misalkan, gini ya, misalkan kalian anggap ini gambar ini nggak ada, ya gambar pola bilangan ini nggak ada. Nah,
kalian misalkan kayak gini nih. Dapat soal yang kayak Kak Bandar tulis di bawah. Gitu kan. Jadi jangan lupa bahwa kuadrat itu UN sama dengan N kuadrat kan. Maka UN itu berarti N kali N. Gitu ya. Kalau misalkan U5, berarti 5 kali 5 sama dengan 25. Gitu. Kuadrat itu berarti kita mengkalikan dengan sesuai pangkatnya. Kalau dia pangkat 2 berarti 2 kali N-nya. Ya. Kalau dia U misalkan N pangkat 3 berarti itu N kali N kali N. Gitu. Ya. Jelas ya adik-adik ya? Jadi beda kuadrat dengan pangkat. Itu 5 kuadrat itu adalah 5 kali 5. Bukan 5 tambah 5, bukan ini. Sorry. Bukan 5 tambah 5. Ya, jangan salah. Kuadrat itu berarti 5 kali 5. Bukan 5 tambah 5. Kuadrat itu dikali bukan ditambah. Jelas nggak, Kles? Jelas ya? Jelas, Kak. Ya, jadi kalau ketemu bilangan kuadrat, itu berarti dikalikan dengan bilangan yang sama, sesuai pangkatnya. Ya. Oke. Misalkan 3 kuadrat, berarti 3 kali 3. 3 kali 3 itu 9. Ya. 10 kuadrat, berarti 100. 10 kali 10. Gitu. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ke yang berikutnya ya. Nah, berikutnya adalah pola bilangan persegi panjang. Nah, kalau pola bilangan persegi panjang, hampir mirip dengan yang persegi, hanya konsepnya berubah. Jadi UN sama dengan N dikali N plus 1. Atau bisa juga Kak Bandar tulis begini. Ya, UN sama dengan N kali N kan N kuadrat. N kali 1 itu berarti plus N. Nah, bedanya persegi dan persegi panjang, kalau persegi UN sama dengan N kuadrat, tapi kalau persegi panjang, UN sama dengan N kuadrat plus N. Ada plus N-nya di belakang, ya. Nah, bentuknya misalkan gini, 2, 6, 12, 20, ini U1, ini U2, U3, U4. Gitu ya. Nah, misalkan kita mau cari U3. U3 itu berarti kita pakai konsep yang ini dulu ya. N dikali N plus 1. N-nya 3. Ya. Berarti U3 sama dengan 3 dikali 3 tambah 1. Sama dengan 3. 3 tambah 1 itu kan 4 ya. 3 kali 4 sama dengan 12. Maka U3-nya 12. Gitu. Ya. Contoh berikutnya, kita mau lihat yang U4. U4 benar nggak 20? Bentar. Yang U4 Kak Bandar pakai konsep yang ini ya. U4 sama dengan N kuadrat plus N. Berarti N-nya 4 kan? 4 kuadrat. N-nya lagi 4. 4 kuadrat itu 16 ditambah 4 sama dengan 20. Jadi kalian mau pakai konsep yang ini atau yang Kak Bandar buat dengan cara dibuka dalam kurungnya. Nah, bebas. Kalian mau pakai yang mana silahkan ya. Ini sama aja. Kiri kanan sama. Ya. Silakan dicatat dulu. Oke, sekarang Kak Bandar tanya dong. Kalau misalkan
Kak Bandar punya bilangan persegi panjang. Kak Bandar mau tahu U11 itu kira-kira pola bilangannya punya nilai berapa untuk persegi panjang? U11. Coba pakai konsepnya ya. Kata Otnil 132, yang lain berapa? Bentar, Kak. Iya, silakan. Dicoba dulu ya. Dicari dulu. Seratus tiga puluh dua. 132, yang lain? Sama Kak 132. 132, berarti udah mulai nangkep ya? Berarti 11 dikali 11 tambah 1. 11 dikali 11 tambah 1 kan 12. 11 kali 12, 132. Oke. Jelas ya? Ada yang mau ditanyain nggak? Pola bilangan persegi panjang. Nggak ada? Kita lanjut ya. Nah, ini kita ngomongin pola bilangan Pascal. Nah, ini cukup unik untuk pola bilangan Pascal ini. Jadi, dia punya konsepnya begini. Ya. Jadi, tolong diperhatikan, dia kenapa disebut Pascal itu pola bilangannya seperti segitiga, ya. Jadi ada sebutannya namanya segitiga Pascal. Nah, ini mempermudah nanti kalian untuk pelajaran persamaan kuadrat di kelas 9 nanti. Kelas 9 kita akan belajar persamaan kuadrat ya. Jadi kalau misalkan kalian ketemu bilangan Pascal, polanya begini. Pola bilangan segitiga Pascal itu jumlah bilangan-bilangan dari setiap baris pada segitiga Pascal. Polanya bentuknya segitiga ya. Lihat yang pertama. Dia selalu tingkatan pertama itu angka 1. Ini baris pertama ya. Ini baris keduanya, polanya kita bikin lagi satu-satu. Nah, yang menarik dari segitiga Pascal ini, mulai dari pola yang ketiga. Yang ketiga, perhatikan. Di ujungnya tetap satu-satu, tapi di tengahnya adalah, yang di tengah ini, dua ini adalah penjumlahan dari yang di atasnya. 1 tambah 1, 2. Ya, jadi masuk yang ketiga itu 1, 2, 1. Misalkan begini, Kak Bandar punya bilangan 2x ditambah 3y kuadrat. Maka dengan pola bilangan Pascal, Kak Bandar bisa mudah dapat berapa hasilnya. Gitu ya. Tanpa harus Kak Bandar cari, Kak Bandar harus lihat aja pola bilangan Pascalnya, itu mempermudah Kak Bandar buat cari. Ya. Nah, nanti ini berguna untuk yang ketiga ini, nanti kita pelajaran persamaan kuadrat di kelas 9. Nanti Kak Bandar ajarin di kelas 9 ya. Oke, selanjutnya kita lihat pola bilangan yang keempat ya. 1, 2, 3, 4. Ini yang keempat. Yang keempat sama, 1, 1 ujungnya. Jadi si Pascal itu selalu dimulai dengan 1. Di ujungnya selalu 1, 1. 1, 1. Nah, yang di tengahnya, seperti tadi, yang di tengahnya adalah penjumlahan dari yang di atasnya. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Gitu. Itu terus berurut ke bawah nanti ya. Sampai berapa banyak Kak Bandar? Sebanyak-banyaknya. Gitu.
ya. Ini pola bilangan Pascal. Nah, ini berguna juga nanti kalau kalian suka yang namanya trading atau suka main saham. Gitu ya. Kayak Kak Fani katanya. Ya. Jadi ini penghitungannya lebih akurat untuk di saham pakai Pascal. Silakan dicatat dulu contohnya. Pak, Ya. boleh jelasin dikit lagi gak? Aku masih rada kurang paham. Oke, yang tentang Pascal ya. Oke. Ya, Jadi kalau Kak Bandar, bentar ya, Kak Bandar siapin kertas kosong dulu ya. Sampai nah, pola bilangan Pascal itu Kak Bandar next ya. Jadi kita ngomongin segitiga Pascal. Segitiga Pascal. Nah, segitiga Pascal itu begini. Kalian di urutan pertama paling atas kalian tulis angka 1. Ya. Baru ini yang baris pertama ya. Baris kedua kalian tulis lagi 1 1. Ini baris kedua, ini yang pertama, ini yang kedua. Lalu yang ketiganya kalian tulis 1 1 di ujung, tapi ke tengahnya kan kosong nih. Kalian tambahkan yang di atasnya untuk mengisi yang di tengahnya. Jadi pola yang ketiga 1 2 1 gitu. Contohnya begini, biar kalian nggak bingung. Misalkan Kak Bandar punya X plus Y kuadrat. Ya, ini pakai pola bilangan Pascal yang tingkatan yang ketiga. Ya, lihat koefisiennya. Koefisiennya adalah 1, 2, 1. Ya, koefisien, ini ngomongin koefisien. Misalkan berikutnya gini. Maka menurut koefisien ini akan jadi begini. X kuadrat plus 2XY ditambah Y kuadrat. Koefisiennya 1 nggak ditulis, di sini 1, di sini 1. Gitu ya. Nah, ini berguna nanti buat kita. Makanya Kak Bandar ajarin dari sekarang supaya kelas 9 nanti nggak ribet ngafalinnya ya. Oke. Kenapa Kak bisa begini? Ini kan pakai Pascal, tapi kalau biasanya begini cara lamanya. X plus Y kuadrat itu sama dengan X plus Y dikali dengan X plus Y lagi kan. Nah, perkalian dalam kurung jangan lupa. X kali X itu X kuadrat. X kali Y itu XY. Y kali X itu XY juga. Y kali Y itu Y kuadrat. Maka X kuadrat, XY tambah XY jadinya 2XY ditambah Y kuadrat. Nah, mana lebih enak kalian pakai cara Pascal atau pakai cara panjang begini? Itu tergantung nanti pilihannya di kalian. Ya, jadi kegunaan segitiga Pascal itu menolong nanti kita buat mengerjakan persamaan kuadrat, persamaan kubik, gitu ya. Nah, segitiga-segitiga Pascal yang tadi itu menolong kita untuk tahu koefisiennya, minimal koefisiennya. Ya, kelas 7 kita belajar tentang aljabar dan udah tahu apa itu koefisien. Koefisien itu angka yang melekat pada variabel. Pres sambil makan es krim tuh enak. Ya, oke. Jadi Pascal itu mempersingkat cara kerja kita untuk tahu koefisiennya, gitu ya. Sebenarnya lebih ke situ. Gimana, Kles?
Itu nomor yang di samping segitiga Pascal itu apa ya? Yang titik-titik satu, titik-titik Itu urutannya. dua. Urutan tingkat pertama, baris kedua, baris ketiga. Sama kayak yang tadi ini, Pres. Kles. Oh, Sorry. oke. Sama yang kayak ini nih. Nih, segitiganya. Kan Kak Bandar kasih notes-nya baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat gitu ya. Oke. Gitu. Nah, simpen catatan ini nanti akan berguna nanti di kelas 9 ya, tentang pola segitiga Pascal ya. Jangan sampai hilang. Ya. Kita bikin romantis. Oke. Kalau sudah, kita akan lanjutkan ke yang berikutnya ya. Kita masih ada waktu 1-2 menit lagi ya. Oke, udah dicatat yang ini? Sudah ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini cara menentukan pola bilangan Pascal boleh dicatat atau kalian screenshot silakan. Jadi ingat baris paling atas kayak tadi Kak Bandar, hanya tulis angka 1 doang. Nah, baris berikutnya di ujung-ujungnya tulis angka 1. Nah, baris berikutnya lagi angka yang di tengah-tengahnya itu hasil pertambahan yang angka di atasnya. Gitu ya. Pokoknya kiri kanan selalu 1, kiri kanan 1, yang di tengah-tengahnya itu penjumlahan yang di atasnya. Gitu. Ya. Oke. Ya. Oke, kita lanjut yuk. Satu lagi ya. Biar Kak Bandar beresin. Nah, kita akan belajar berikutnya pola bilangan Fibonacci. Nah, Fibonacci ini lebih menarik dari Pascal. Dia Pascal yang ini bentuknya segitiga Pascal secara luas begini nih. Nih, ya, tapi kalau Fibonacci lihat ini pola bilangan yang rekursif. Ada repetitionnya, ada pengulangannya di sini ya. Si Fibonacci teh. Tapi patokannya selalu dia pakai segitiga Pascal. Nah, yang penemunya namanya si Leonardo da Pisa. Ya. Nah, pola bilangan Fibonacci diperoleh dari menjumlah dua bilangan sebelumnya, tapi dari baris atau dari pola bilangan si Pascal. Ini kan tadi pola bilangan Pascal nih, 1 di atas, 1 1 kedua, 1 2 1 ketiga, 1 3 3 1 itu keempat, dan seterusnya ya. Nah, kalau si Fibonacci, dia lihat nih, menjumlahnya adalah dia miring, ya. Jadi kalau kayak tadi 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 gitu ya. Nah, ini kan si Pascal. Ini Pascal. Kalau Fibonacci dia penjumlahannya miring. Ini 1, ini juga masih 1, ini udah beda, ini udah 2, 2, ini udah 3, gitu ya. Nah, ini Fibonacci di sini. Fibonacci di sini. Nah, ini Fibonacci. Kak Bandar, fungsinya bilangan Fibonacci ini buat apa? Nanti kalian akan pakai ini dalam dunia marketing. Ya. Jadi nanti kalian ada data survei lapangan namanya. Jadi marketing itu harus punya data survei lapangan tentang produk yang kalian jual. Nah, ketika ada momen di mana produk kalian kurang laku, misalkan di bulan tersebut, nah itu jangan berhenti produksi, tapi perbanyak produksi. Karena akan terjadi lonjakan di bulan berikutnya. Itulah teori Fibonacci yang bagus buat marketing. Ya, jadi nggak selalu produksi kalian, produk kalian itu tapi di pasar gitu ya, rata terus akan turun terus enggak. Tapi akan ada satu titik di mana nanti lonjakan itu repeat order itu terjadi di situ di bulan berikutnya atau 2 bulan berikutnya. Itu penting ya.
Contoh kayak sales Indomie, dia harus punya data tuh. Nah, jadi nanti si sales ini, si marketing manajernya, dia akan ngomong sama orang produksinya. Nggak apa-apa bulan ini turun, produksi aja terus yang banyak. Nanti kita pasti di bulan berikutnya akan banyak orderan gitu. Ya. Jadi berguna. Kita nggak sembarangan belajar apa yang kita pelajarin sekarang itu bergunanya panjang nanti ke depan ya. Oke, yuk. Udah di screenshot yang ini atau udah dicatat? Ya, polanya itu UN sama dengan N-1 plus N-2. Nanti kita pelajarin nanti di hari Kamis ya. Pola bilangan Fibonacci ya. Kak Bandar kasih kulitnya dulu aja ya. Oke. Yuk. Aman? Kalau sudah selesai, Kak Bandar mau absen. Sudah? Yuk, kita absen yuk. Silakan open cam-nya. Jadi jangan lupa adik-adik, semester yang baru ini, kita mau terus on cam ya. Buat Fanny dan Eren, silakan on cam selama pembelajaran nanti ya ke depannya ya. Yuk. 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik. Sampai ketemu lagi hari Kamis ya. Jamnya bisa pagi ya. Kembali lagi normal hari Kamis ya. Oke. Makasih, Kak. Bye-bye. Terima kasih, Kak. Ya, Pasti, Kak. Makasih, ya, Kak. ya, sama-sama.